Shalom, Bapak Saudara, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari di kesempatan hari ini kita akan datang untuk ibadah doa penyembahan. Mari kita satukan hati, kita datang dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita datang karena kita butuh Tuhan, kita datang untuk menyembah Dia, memuliakan Dia, memuji kebesaran Tuhan. Saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita akan berdoa lebih dahulu, menyerahkan ibadah kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Allah Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kami serahkan ibadah doa penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Engkau yang memimpin bertahta di tengah-tengah kami. Engkau Imam Besar Agung menjadi kepala di tengah-tengah kami. Berkati para pelayan-Mu, urapi semuanya Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman berkati Tuhan. Biarlah ibadah kami sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan, ada jamahan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Terlebih bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan hadir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, segala gangguan apapun yang mengganggu konsentrasi kami saat ibadah hari ini, kami tolak semua, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Hanya Yesuslah yang layak kita sembah, hanya Yesuslah yang layak kita puja. Dialah sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang beri damai hanya Yesus. Yang beri damai hanya Yesus. Yang beri kuat hanya Yesus. Yang beri rohnya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, yang beri damai hanya Yesus. Yang beri kuat hanya Yesus. Yang beri rohnya hanya Yesus. Sebab Kau
Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadir. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Biarlah kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bisa selalu mengandalkan Tuhan. Karena Dialah sumber segala kekuatan, kedamaian dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang ini, Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita datang kembali untuk memuji Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikan-Mu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus, kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biarlah hari-hari ini kita bergantung sepenuh di dalam kekuatan sayap Tuhan. Itulah firman dan Roh Kudus yang senantiasa menerangi kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Konsentrasi, kita nyanyikan pujian ini refrennya sekali lagi. Setelah itu nanti saya serahkan pelayan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh didukung oleh dua sayap burung nasar, untuk kami boleh terbang tinggi. Saatnya kami boleh bersama Engkau Tuhan dalam kemuliaan. Untuk itu mari sore hari ini Tuhan, kami bersama dengan sidang jemaat-Mu datang Bapa dalam surga di dalam ibadah doa ini Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, karena kami sangat membutuhkan Tuhan akan kuasa pertolongan-Mu di hari-hari ini Tuhan, menghadapi segala masalah yang sedang terjadi. Kami percaya Engkau mampu Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, sebentar sebelum kami datang menyembah dan berdoa kepadamu, Engkau akan urapi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sidang jemaat-Mu dimanapun juga, Engkau tolong urapi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kuasa-kuasa yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk mengusirkan setiap kuasa roh memberitakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, tentunya berada di rumah masing-masing, untuk kita tetap tidak pergi kalau tidak perlu, karena menghadapi hal yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tuhan akan menolong kita di saat kita mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi pandemi ini,
ya, virus ini. Banyak orang takut, ya, termasuk orang-orang percaya, termasuk orang Kristen juga. Apalagi kalau lihat cepatnya penularan, ya, sehingga banyak korban yang berjatuhan bagikan di dalam peperangan seperti perang. Korban terus berjatuhan. Sehingga kalau semua orang itu takut itu wajar. Ya, menghadapi ini wajar. Kita bisa melihat di negara-negara lain yang begitu ya, banyak korban-korban. Ya, juga di negara kita. Tetapi mari kita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa redakan semua ini. Kalau kita melihat, ya, saya diberikan satu WA dari seorang dokter dan banyak rekan-rekan dokter yang juga berguguran. Tetapi juga saya mendapat WA, hamba-hamba Tuhan juga berguguran. Nah, ini kalau kita melihat hal seperti ini, tetap rasa takut itu ada. Ya, dan itu wajar. Sebab tidak tahu apa yang masih terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan siapa nanti yang akan menjadi korbannya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya mendengar bahwa sebetulnya virus ini bukan merupakan satu musuh ya, yang ya memang musuh tapi bukan musuh yang harus ya menakutkan dan sebagainya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan juga memberitahu jangan takut. Nah, saudara dikasih Tuhan, ternyata juga banyak juga yang sudah disembuhkan. Kalau kita melihat saudara dikasih Tuhan, dari hal-hal yang menjadi korban terjadi itu, ya, kenapa bisa terjadi mereka? Karena mereka di dalam hati ada rasa takut, was-was, mungkin stres. Tidak ada pandemi ini juga orang yang stres itu bisa menghadapi kematian. Tetapi saya mendengar dari seorang dokter yang mengatakan sebetulnya itu terjadi oleh karena ketakutan. Ya, orang-orang yang mapan ya itu harus dikarantin, dimasukkan rumah sakit dan sebagainya, di mana keadaan di rumah sakit itu tidak seperti di rumah. Ya, kalau di rumah makan enak dan sebagainya, fasilitasnya enak. Tetapi mungkin waktu di karantin mereka juga ya, merasakan aduh kok begini sih, oh kok begitu. Sampai mungkin bisa stres. Nah ini yang bisa mengakibat cepatnya penularan itu. Nah saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari firman Tuhan malam hari ini kita akan pelajari. Supaya kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dia dapat meredam atau membuang ketakutan. Dan kita bisa terpelihara sesuai rencana daripada Allah. Saya akan mengajak ini ya, melihat di dalam 2 Tawari. Ini kisah Raja Yosafat. Ya, ada musuh datang. Kita menghadapi ini bukan hanya di tempat kita, negara kita, tapi seluruh dunia ini. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 ayat 2. Ya, ayat 1 ayat yang dan ayat kedua. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En Gedi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Yosafat menghadapi musuh. Tetapi di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3-13 nanti di rumah saudara masing-masing ya itu membaca dari 2 Tawarikh 20 ini ayat pertama sampai dengan ayat yang ya satu perikop, saudara baca semua itu nanti. Di rumah saudara akan semakin bisa mengerti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kehidupan kita di saat musuh itu datang, masalah itu datang di perhadapan dengan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3-13, ya, kita datang dan tinggal di pihaknya Allah. Saya akan bacakan ayat 3 dan selanjutnya supaya kita bisa lebih mengerti. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di saat musuh itu datang, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang pertama. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan dalam ibadah di muka pelataran yang baru. Perhatikan ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Mendirikan satu tempat kudus untuk ibadah. Perhatikan, kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Di muka tadi rumah tempat yang kudus. Mendirikan tempat yang kudus itu. Ya. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab. Orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang di tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar. Untuk menghadapi musuh itu. Tidak ada kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga, perhatikan semua keluarga, mereka dengan istri dan anak-anak mereka.
Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bersama-sama dalam satu kesatuan ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, yang penting dikatakan yaitu tinggal di pihak Tuhan. Ya, kekuatan kita yaitu kalau kita berdiri benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin. Ini kita harus mau, saudara dikasih Tuhan. Yang penting tinggal di pihak Tuhan. Dengan selalu hidup benar. Ada banyak kesukaran masa-masa ini. Tapi jangan kesukaran itu membuat reaksi kita. Justru kita berbuat dosa. Dalam hal apapun. Perkara besar ataupun kecil. Minta pimpinan. Minta hikmat Tuhan selalu. Sehingga sikap, tindakan, dan lain-lain selalu benar. Termasuk perkataan. Juga benar. Nah, jadi kalau ada musuh datang, pertama datang dan tinggal di pihak Tuhan. Ini yang penting, tinggal di pihak Tuhan. Kemudian kita harus percaya akan firman Tuhan. Sudah tinggal di pihak Tuhan, tapi kita harus percaya akan firman Tuhan. 2 Tawarikh 20 ya. 2 Tawarikh 20 ayat 14 sampai 17. Lalu Yahasil bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Tetapi saudara dikasih Tuhan dalam ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus percaya akan firman Tuhan. Tadi hambanya ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Israel percaya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi tadi. Inilah kelebihan orang beriman adalah hidup dengan iman. Iman dari mendengar firman Tuhan. Kita juga menerima sesuai dengan iman kita. Apa yang kita imani itu yang akan kita terima. Jangan takut. Tadi Yosafat, nabinya, jangan takut. Meskipun ada ancaman yang nyata saat ini. Begitu banyak masalah yang terjadi. Tapi dia sanggup memelihara kita. Sebab Tuhan berkuasa atas segala perkara dan juga dia tahu apa yang akan datang. Inilah kemurahan kita. Pegang firman Tuhan, itulah sumber iman kita. Pegang firman Tuhan, itulah sumber daripada iman kita.
Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita membaca Roma 10:17 saudara sudah hafal. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan. Inilah di hari-hari ini. Ya, kita menerima sesuai dengan iman kita. Ya. Di dalam Matius 8 ayat 13 ini contoh. Ya, Matius 8 ayat 13. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tapi di dalam konteks yang lain, Matius 9 ayat 29, Yesus menjamah mata orang buta. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita akan menerima sesuai dengan iman kita. Kalau iman kita percaya, maka akan disembuhkan. Jangan takut. Sekalipun ada ancaman yang nyata, Dia sanggup memelihara kita. Pegang firman Tuhan. Itulah sumber iman kita. Jadi jangan sampai kita hari-hari ini lengah. Gak mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya gak ada iman. Kita tidak akan bisa menerima. Tetapi saudara dikasihkan, percayalah akan firman Tuhan. Sudah berulang kali. Ya, kita harus respon segala firman yang Tuhan sampaikan. Kalau kita mengerti firman dan kita taat, maka kita akan berbuah-buah. Artinya kita bisa mendapat semua janji daripada Tuhan. Di Injil Matius 13 ayat 23, ya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau kita mengerti firman dan kita praktekkan alias taat, kita akan mendapatkan buah. Artinya kita mendapat semua janji-janji Tuhan. Yang pertama tentang penyakit. Janji Tuhan lengkap. Janji Tuhan lengkap. Jangan iman kita turun. Lebih-lebih oleh karena berita-berita yang seringkali muncul di mana-mana. Berita-berita yang menakutkan. Tapi yakinlah akan kuasa bilur Tuhan. Yang mana Dia mati di atas kayu salib. Dan jangan bertindak atau hidup ngawur atau mencobai Allah. Jadi kalau kita mengerti dan taat firman, kita mendapat janji Tuhan tadi tentang penyakit. Ya, di dalam 1 Petrus ya 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan iman kita menjadi turun. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita melihat kembali. Di dalam Keluaran 15 ayat 26. Ya, Keluar 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau mengerti firman, mengerti firman, taat dengar, mendapat janji Tuhan tentang penyakit Tuhan. Maaf, tentang penyakit itu. Tuhan akan tolong. Tetapi enggak ngawur. Ya, peraturan, himbauan pemerintah itu maksudnya untuk kebaikan. Sebab itu taati. Ya, kalau jangan banyak keluar rumah, jangan itu taati. Sehingga kita tidak ngawur. Ya, kita tidak ngawur. Ya. Tetapi kita jangan takut yang berlebihan. Ya. Jadi kalau ada himbauan ya kita taati. Karena itu untuk mendatangkan semua kebaikan. Tapi kita jangan takut berlebihan. Kebersihan, ya, hidup sehat, ya, dan lain-lain. Kan banyak saudara-saudara mendengar bagaimana untuk menangkal itu semua, yaitu makannya harus bergizi, harus benar, ya. Istirahatnya juga benar. Ya. Kalau sudah, ya, harus ada jarak dan sebagainya. Ya udah, jangan ngawur mentang-mentang ada janji Tuhan. Tapi tetap jangan ngawur. Jangan mencobai Allah. Ya, di dalam Injil Matius, ya, kan dituliskan. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Nah ini saudara dikasih perhatikan. Untuk kehidupan kita di akhir zaman. Tetapi juga doakan orang sakit lainnya dengan yakin akan firman Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Kita perlu mendoakan. Ya. Untuk kesembuhan yang sakit. Untuk perlindungan. Nah, janji Tuhan selain tadi penyakit. Tapi yang kedua, yang ditakuti manusia. Puncaknya yang ditakuti manusia, yaitu apa? Kematian. Ini puncak yang ditakuti manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa mati itu tidak kebetulan. Amin. Mati itu tidak kebetulan. Semua itu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kalau Tuhan belum mengizinkan alias enggak setuju. Tidak mengizinkan ya orang tidak mati. Ya. Misalnya Ayub sekalipun ya, sudah parah begitu. Toh dia gak diizinkan mati. Bahkan umurnya ditambahin berapa? 140 tahun. Ini ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan kita takut. Sebab kematian yang ditakuti manusia itu adalah kematian. Mungkin sakit, oh ya, tapi takutnya takut mati. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana ini. Jadi semua ditentukan oleh Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, Ayub ditambahin umurnya. Saudara dikasih Tuhan.
masih hidup 140 tahun lagi. Dia melihat anak-anaknya, melihat cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sedang Amsal menuliskan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara, untuk itu semua ditentukan oleh, tapi kita sekali lagi jangan ngawur atau mencobai Tuhan. Ya, ini ya. Semua ditentukan Tuhan. Kita baru kehilangan ya satu jemaat ya yang hari Minggu itu masih terima tamu, besoknya tiba-tiba dipanggil Tuhan, enggak sakit, enggak apa. Ya, semua terkejut. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi Ayub yang sudah begitu parah. Ya, tapi dia masih diberikan perpanjangan umur berapa? 140 tahun. Ya. Dan perhatikan yang ketiga. Allah tidak pernah gagal. Amin. Dia menguasai sepenuhnya. Bahkan dikatakan jumlah rambut dihitung oleh Tuhan dengan begitu teliti. Akhir ini banyak orang takut karena melihat, mendengar tentang kematian. Oh, sekian banyak orang yang mati. Di tayangan, di medsos semua. Membuat menjadi takut. Memang kemungkinan selalu ada. Saudara dikasihi Tuhan. Paulus dalam aniaya, dalam penjara yang paling dalam. Kemungkinan hidupnya sedikit. Tapi Allah tidak dikuasai oleh kemungkinan. Ia menentukan dengan kehendaknya sendiri. Dengan pasti. Dan Paulus dan Silas hidup keluar dengan sehat. Untuk itu mari pegang janjinya Tuhan erat-erat. Allah punya rencana bagi setiap kehidupan. Baik itu pribadi kita masing-masing. Juga punya rencana untuk lokal. Juga untuk global. Dan menentukan dengan kehendaknya sendiri. Ingat. Ya, ini belum, orang katakan belum kiamat. Dan belum sampai pada puncak yang dahsyat. Ya, kalau di Mazmur 91 ayat yang ke-7 kita sudah pernah mendengar. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Inilah saudara dikasih Tuhan. Untuk itu jangan takut. Tuhan menjaga kita dan membedakan. Seperti dalam Keluaran yang kita sudah baru pelajari. Membedakan orang Israel dan orang Mesir. Juga membedakan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Dan membedakan dengan orang percaya dan orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau dalam tabernakel, halaman dan ruang suci itu ada perbedaan. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Sebab itu kita mau hari-hari ini yang sudah didengungkan lewat pengembalaan. Masuklah, tekunlah dalam kandang pengembalaan rohani. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu kalau kita tekun dan kita mau sungguh-sungguh, itu ada perbedaan dengan hanya orang yang percaya saja. Tapi masih belum mau
tekun dalam ibadah ini. Sekalipun tadi Ayub sakitnya fatal, yang udah pasti mati deh. Tapi kalau Tuhan belum menyetujuinya, Ayub tidak mati. Tadi ditambahkan umurnya sampai 140 tahun lagi. Ya. Kemungkinan hidup sebagai generasi di akhir zaman. Kita sekarang hidup dalam generasi akhir zaman. Sampai nanti ada pengangkatan. Masih hidup waktu pengangkatan. Ya. Kemungkinan ini kita tahu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang penting sekarang, ya, kita hidup benar. Mau berjaga-jaga selalu. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 20 dinasihatkan. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini sikap yang harus ada pada kita. Berjaga-jaga. Kita tidak tahu kemungkinannya berapa persen. Tapi mari kita mau hidup benar dan berjaga-jaga. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita mengerti taat, dengar-dengaran. Tadi kita mendapat janji Tuhan. Yang pertama penyakit akan disembuhkan. Kematian itu tidak kebetulan tapi ditentukan Tuhan. Tapi kita harus berjaga-jaga di saat keadaan seperti jangan ngawur, jangan mencobai Tuhan. Dan Allah tidak pernah gagal. Allah menguasai segalanya sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga yaitu tentang pengertian firman Tuhan. Pengertian firman Tuhan. Iman itu datang dari firman Tuhan. Sebab itu kalau kita mengerti firman Tuhan lebih banyak, kita akan menang. Kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan lebih banyak lagi. Bahkan lebih baik lagi kalau seisi rumah tekun untuk belajar firman Tuhan. Inilah kesempatan, saudara, masih ada di rumah mendengarkan firman Tuhan. Ajak seluruh keluarga itu untuk tekun belajar firman Tuhan. Kalau gak keluar-keluar ngapain? Bingung mau buat apa? Belajar firman Tuhan. Kesempatan masih ada diberikan oleh Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk belajar tentang firman Tuhan itu. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Sebab tidak semua orang bisa mengerti firman Tuhan. Ya. Itu hanya karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Di dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi tidak semua orang mengerti firman Tuhan. Itu hanya karunia. Orang banyak mengerti firman Tuhan. Pasti tidak akan mudah ditipu, disiasati oleh iblis. Baik lewat peristiwa-peristiwa atau lewat apapun juga. Jangan mudah untuk disesatkan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi
hari-hari ini pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tidak menanggung janji-janji kosong manusia. Tapi apa yang ada dalam firman Tuhan itu yang dijamin oleh Tuhan. Pasti ada janjinya. Sehingga kita bisa memperolehnya dengan iman. Tentunya dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Sekarang kita lanjut. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 18. Ini tentang doa Yosafat dan orang-orangnya. 2 Tawarikh 20:18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Merendahkan diri seperti Ayub. Hanya tanah liat. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ini doa Yosafat dan orang-orangnya. Doa dan iman Yosafat dan orang-orangnya. Ini membuat kemenangan yang luar biasa. Berarti doa yang betul. Doa dalam roh dan kebenaran. Dalam urapan Roh Kudus. Kebenaran bicara firman Tuhan. Itu mengandung hasil yang luar biasa. Ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi tidak dengan akal budi. Ya. Doa dalam roh itu luar biasa. Sebab bukan hanya kita yang berdoa. Tetapi terlupa Roh Kudus sendiri menaikkan doa. Tentunya dengan mulut kita kepada Bapa sesuai dengan kebutuhan kita dengan tepat. Roma 8, 26, 27. Roma 8, 26, 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui masuk roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ini. Kalau doa kita sendiri dengan pikiran kita mungkin masih bisa salah. Mungkin tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus yang berdoa pasti tepat. Sesuai kehendak Tuhan dan diterima oleh Bapa. Ini satu hal yang luar biasa. Karena ada doa yang salah, doa kok salah. Meminta ya sesuai dengan pikiran kita, kemauan kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Jangan lupa untuk bisa saudara dikasih Tuhan tadi. Dengan roh dan kebenaran. Jangan lupa kita juga harus hidup benar di hadapan Allah. Jadi berdoa dalam roh dan hidup benar. Hasilnya luar biasa. Apalagi didoakan terus menerus. Tidak putus. Ya. Di dalam Yohanes kan kita sudah tahu. Ya, saatnya tiba penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini yang dikehendaki Bapa. Penyembah-penyembah demikian. Siapa menyembah
harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Bapa. Ditambah terus menerus tanpa berhenti. Ya. 1 Tesalonika ayat 5 pasal 5:17 ya saudara ya sudah satu kata singkat aja. 1 Tesalonika 5:17 tetaplah berdoa. Jadi terus menerus jangan berhenti. Seringkali doa itu diumpamakan seperti apa? Nafas. Nafas ini kan terus menerus. Saudara, dibumpat hidungnya, mulutnya, nggak bisa napas, game over. Jadi doa itu juga sering dipadatkan tadi. Terus menerus. Seperti nafas. Dipanjat terus menerus. Apalagi di dalam situasi. Di dalam keadaan kritis. Dalam keadaan mendesak. Doa terus. Dalam roh dan kebenaran. Maka keadaan dan permintaan kita sudah langsung disampaikan oleh Bapa, oleh Roh Kudus. Ini saudara dikasih Tuhan. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Ada setelah ditayangkan dari sekretariat itu pengumuman bahwa hari Selasa itu PA, hari Kamis itu doa. Loh, enggak kebalik tak Pak? Enggak kebalik. Saya sudah mengambil kesepakatan bahwa PA itu diganti hari Selasa sementara ini. Dan Kamis itu dijadikan doa. Karena apa? Karena kita mendapat himbauan dari yaitu Pemkot dan jajarannya. Dan semua pemuka agama setuju hari Kamis. Jam 17.30 sampai 19.00. Itu kota Mojokerto semua agama apapun berdoa bersama-sama. Maka itu mari kita juga akan mengambil satu sikap untuk berdoa. Terus menerus panjatkan kepada Tuhan. Ya. Tapi kita dalam keadaan krisis mendesak, kita doa terus. Roh dan kebenaran, maka keadaan dan permintaan kita langsung disampaikan oleh Bapa, kepada Bapa oleh Roh Kudus. Untuk itu sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, ya, ikuti nanti juga. Ikuti setiap ibadah. Ikuti dalam hari Kamis doa bersama-sama di rumah masing-masing. Itu himbauan. Inilah hal yang baik untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mohon berseru kepada Tuhan seperti Yehosafat menghadapi musuh ini. Buat kita, kalau kita berdoa dalam roh, gunanya apa? Yang pertama, kalau kita berdoa dalam roh, ya, buat kita ini. Yang pertama, terus menang. Terus menang. Sehingga tetap hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dalam roh, iman kita dikuatkan. Sehingga kuasa Allah itu turun ke atas kita. Sehingga salib atau menyangkal diri, mematikan keinginan daging ini, menyalibkan daging tidak berat. Kita bisa mematikan daging, kita bisa taat akan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita terus bisa taat akan kehendak Tuhan. Allah terus menerus, terus taat kepada kehendak Tuhan terus menerus. Sehingga kita tetap hidup dalam kemenangan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang harus ada pada kita. Kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Kalau Injil Matius pasal 7 ayat 21. Matius 7 ayat 12.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini saudara menjadi perhatian kita. Jadi kalau kita doa dalam roh, pertama kita akan menang. Kemudian yang kedua, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5. Ya, Galatia 5, 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini kuncinya adalah berdoa dalam roh dan kebenaran. Sehingga suara roh itu jelas. Terus memimpin kita. Sehingga kita bisa tahu apa kehendak roh. Kan kita bisa sanggup melakukan dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ya, hari ini kita mau ya, dengan lebih sungguh-sungguh menghadapi keadaan akhir zaman. Di dalam Sakaria pasal 4, ya, ayat yang ke-6, ya, hari ini banyak ayat yang menjadikan keteguhan bagi kita. Ya, mendorong, memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kekuatan kita, saudara menghadapi ini, sampai hidup dalam pimpinan roh, dipimpin roh. Sehingga kita akan punya jawaban untuk setiap masalah. Terlebih dalam keadaan darurat, keadaan yang gawat, keadaan yang dahsyat, keadaan yang terjepit. Seperti Yosafat. Allah selalu punya jalan dan tidak pernah ada jalan buntu bagi Allah. Amin. Allah pasti ada jalan. Sebab itu kalau kita berjalan dalam roh, pasti Roh Kudus memberi pimpinan kepada kita. Kalau belum ada, tanya terus. Tanya terus. Tekun tadi, berdoa terus. Ya. Tadi ayat 11, 1-16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ya. Jadi kalau belum ada, tanya terus. Tunggu maka saatnya. Tepat waktu. Roh Kudus tidak terlambat atau tidak lalai. Kemarin kita sudah mendengar tentang Elia. Turun hujan. Doa pertama suruh dilihat, langitnya masih cerah. Kedua, ketiga. Terus berdoa sampai ke-7. Nah, baru abdinya balik katakan, ada awan setelapak tangan. Loh, kalau awan setelapak tangan masa bisa turunkan hujan? Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ini yang terjadi. Terus menerus. Ya, tanya. Ya, sehingga ada jawaban atas problem. Ya, yang atau masalah ini. Kalau kita mau taat akan suara roh, pasti akan berhasil. Tidak akan gagal atau kalah tadi.
Karena Allah punya jalan. Tidak pernah ada jalan buntu bagi Allah. Amin. Inilah kekuatan bagi kita. Kalau kita mau taat akan suara roh, akan berhasil. Tidak gagal atau kalah. Memang kadang-kadang kita perlu menunggu waktunya tepat. Dengan iman. Tadi seperti Paulus dalam penjara. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik atau jahat. Tetapi dia percaya dengan iman. Menyanyikan kemenangan iman. Ya, memang kita harus hidup dengan iman. Dari iman kepada iman. Sebab itu kalau belum ada jawaban, terus berdoa, tetap berdoa dan bersyukur, juga memuji Tuhan. Jangan berhenti berdoa dalam roh dan kebenaran. Mari dalam masa-masa yang sulit, ada banyak masalah, ada banyak problem dalam segala segi hidup. Hanya oleh karena pandemi atau virus ini, ya, nafkah ya, menurun, pekerjaan, ya, yang dagang semua turun. Ya, saudara dikasih Tuhan, sekolah liburno, wah, sing enak siapa? Gurune, ya, diliburkan. Ya. Ibadah sekarang juga di rumah, ya, kesehatan dan lain-lain. Tapi tetaplah berdoa. Allah menguasai segala segi. Allah menguasai segala waktu untuk semua orang di mana saja. Sebab itu mari taat dan tunggu Tuhan dalam segala masalah, dalam segala problem, dalam segala kesukaran kita. Allah sanggup menolong, memelihara dan memberkati kita. Amin. Dia tetap. Saudara dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu kita harus bersekutu di dalam roh. Harus bersekutu di dalam roh. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita mau bersekutu ya, di dalam roh. Apalagi kalau sekarang banyak istilahnya lockdown. Banyak yang tutup. Mal-mal banyak yang tutup. Toko-toko. Tetapi kita tetap bisa bersekutu dalam roh. Amin. Yaitu dengan hidup dipimpin roh. Kita tetap bisa bersekutu. Dimanapun saudara berada. Bisa bersekutu dengan roh. Bisa bersekutu dengan dia. Sekalipun ya, ada lockdown. Ya, mana-mana tutup. Mana-mana nggak bisa. Semua tempat mereka tutup dan lain sebagainya. Ya. Gereja harus ada di rumah, nggak bisa. Tapi kita masih tetap bisa bersekutu dengan roh, bisa bersekutu dengan dia, bisa hidup dipimpin roh. Inilah yang perlu ada pada kita. Meskipun tidak tampak, Roh Kudus menguasai semua orang yang ada di seluruh dunia dan semua orang. Segala peristiwa, apalagi hanya gereja atau keluarga. Pasti dia dapat
mempersekutukan. Dia dapat mengkoordinir dan bersama-sama menghadapi semua ini. Sering ditayangkan untuk menghadapi masalah ini, ya, corona, harus ada kesatuan. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus menguasai semua. Dan dia dapat mempersekutukan. Tapi persekutuan yang benar itu adalah kesucian sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Ya. Nah, ini saudara dikasih ayat berkata, jangan bersekutu dengan yang tidak sama. Persekutuan yang betul dalam kesucian sesuai firman Tuhan. Jangan terima orang-orang dengan roh yang berbeda. Roh Kudus menyatakan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jangan asal terima orang-orang dengan roh yang berbeda, Injil yang lain. Itu Roh Kudus menyatakan pada kita dalam 2 Korintus tadi. Saudara dikasih Tuhan. Dalam pengertian dan pengajaran yang betul. Dalam pengertian dan pengajaran yang betul. Di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 63 dan 64. 63 dan 64. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Nah, ini persekutuan yang benar. Dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu, pada firman Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau ajaran nasihatnya, pendapat atau pikiran berbeda, jangan diterima. Jangan diterusin. Kalau acaranya enggak betul, enggak sesuai firman Tuhan, kebenaran firman, jangan diterusin, jangan disebarkan luaskan. Saudara dikasih Tuhan. Nanti kita jadi apa? Kaki tangannya iblis kalau begitu ini. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, ya, hari-hari ini jangan pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sia-sia. Tetapi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita di hari-hari ini. Biar kita tetap bergumul. Ya, seperti Yosafat. Dia datang mencari Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sampai dia, ya, sujud di tanah. Mukanya sampai di tanah. Cari wajahnya. Maka dia mampu menolong kita. Tangan yang sudah lubang berpaku itu akan menolong. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menolong kita semua ini. Sehingga masalah apapun yang terjadi, dia mampu menolong. Dan kita akan berdoa juga nanti. Semua jemaat ikuti nanti dalam doa. Kita mau menyembah kepada Tuhan lebih dahulu. Mencari wajahnya terlebih dahulu.
Biarlah kita ada dalam urapan Roh Kudus. Lepaskan segalanya. Mari Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah apapun yang terjadi sesuai firman Tuhan, kita cari wajahnya, kita pandang Yesus Raja yang telah menang atas semuanya. Hanya Dialah sumber kemenangan kita, Dialah sumber harapan kita. Mari kita akan memuji pujian, Kaulah harapan. Kita persiapkan hati kita, sikap kita untuk datang menyembah Tuhan. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Ya. Ku dapat jalani hidupku. Ya, haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Tak mampu sendiri. Oh, haleluya. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Engkau satu-satunya harapan hidupku. Bukan dengan kekuatanku, haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, kami membutuhkan Engkau. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu Pandang wajah dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. hanya Kau yang mampu menolong Peganglah kami. tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang Pandang wajah wajah-Mu Dia. dan berseru, Wajah yang penuh kasih. datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari si jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
penyembahan kita satu roh untuk memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber kuat kami Tuhan, Kaulah harapan kami Yesus. Haleluya, Kau Raja mulia, Kau Raja kemenangan kami Tuhan. Haleluya, tangan-Mu yang penuh kemenangan, Kau Allah yang perkasa. Haleluya, oh haleluya, kami percaya kuasa-Mu, kami berserah berharap hanya pada kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau segala-galanya Tuhan, tiada yang sukar bagimu Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Yesus, tiada yang sulit bagimu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kau segala-galanya Bapa, Kau segala-galanya Yesus, Kau segala-galanya Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, kami mau berharap berserah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Engkau satu-satunya harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, Haleluya, haleluya. Biarlah keyakinan ini yang terus ada dalam hati kami, bahwa hanya Kau Tuhan yang menjadi pengharapan pertolongan kami, menjadi sumber kekuatan kami di saat-saat di sekeliling kami, keadaan-keadaan yang mungkin secara manusia membuat kami resah, gelisah, khawatir, takut, bimbang Tuhan. Tetapi kami sebagai orang yang sudah menerima keselamatan yang kekal dari Engkau,
menerima karunia anugerah abadi yang dari Engkau Tuhan. Biarlah kami mau terus memandang kepada Tuhan. Kami mau cari Tuhan di atas setiap masalah kami. Kami mau cari Tuhan di atas setiap pencobaan ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah menegaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan di saat-saat keadaan sekeliling kami mendesak kami, menakutkan kami, mengancam kami, menekan kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami bisa lakukan. Tuhan yang sanggup untuk meniadakan kemustahilan. Tuhan yang sanggup mengerjakan mukjizat, keajaiban di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya biarlah seluruh jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah masing-masing. Biarlah limpahkan di dalam hati kami Tuhan kedamaian surga, kelegaan surga, penghiburan Roh Kudus, kekuatan dari Allah melimpah dalam hati kami. Sehingga di tengah-tengah kondisi saat-saat sekarang ini kami tetap tidak Tuhan takut berlebihan. Kami tetap percaya Tuhan yang melindungi kami. Tuhan yang menjaga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang begitu tegas dan nyata pada malam hari ini ukirkan dalam loh hati kami semuanya. Sehingga di hari-hari yang belum kondusif secara nasional ini Tuhan, kami bisa tetap nyaman dan aman dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada di rumah masing-masing sidang jemaat-Mu Tuhan, benar-benar kami bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di rumah tangga kami masing-masing, hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk melindungi kami semua, melindungi keluarga kami, buah nikah kami, sanak saudara kami, orang-orang yang kami kasih dan sayangi. Tangan Tuhan yang memegang, memeluk kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan beri kami kekuatan untuk senantiasa hidup di dalam firman-Mu hari-hari ini. Hidup mengandalkan kuasa firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami yang sudah melayani kami. Biar Tuhan pakai lebih heran, lebih jauh, lebih ajaib lagi Tuhan. Bukakan firman-Mu untuk Tuhan menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di mana-mana jemaat-Mu hari-hari ini berada, Tuhan tolong. Ada yang mungkin juga sambil bekerja dan lain-lain. Tuhan tolong berikan kami Tuhan hikmat, kewaspadaan untuk kami menjaga diri supaya kami tidak mencobai Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu yang menutup bungkus seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat lawatan Tuhan, perhatian Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kesempatan yang baik. Kami gereja-gereja-Mu yang ada di Mojokerto, bahkan dengan Bapa dalam surga, kehidupan yang lain Tuhan. Engkau memberikan kesempatan hari ini untuk kami boleh bersatu sebagai warga kota Mojokerto Tuhan. Datang merendahkan diri hadapan-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga kota kami, di mana kami tinggal dan lingkungan di mana kami berada, Mojokerto dan sekitarnya, semua dalam keadaan yang aman Tuhan. Bapa di dalam surga, mungkin ada 1-2 yang terkena virus, tetapi kami tahu, kami percaya Engkau melindungi masing-masing Tuhan, sehingga itu tidak menular Bapa dalam surga kemana-mana, tapi justru Bapa akan penurunan, sehingga boleh Bapa dalam surga dikatakan aman Tuhan. Untuk itu Bapa, mari Engkau mendengar seruan-seruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi juga untuk sidang jemaat di mana mereka berada, supaya mereka tetap
dalam sikap yaitu beribadah kepada Engkau, mencari wajah-Mu, mau dan rindu mendengarkan firman-Mu dalam urapan Roh Kudus yang dibutuhkan, supaya tidak ada lagi ketakutan menghadapi apapun, tapi hanya berserah kepada Engkau, karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang mampu Tuhan untuk menolong. Bahkan besok Jumat Agung memperingati akan kematian-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu, di mana Engkau sudah menang Tuhan. Dan sekali lagi Engkau akan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, bahkan Tuhan, bahwa Engkau mati di atas kayu salib Tuhan, bukan hanya untuk sementara orang, tetapi untuk semua Tuhan. Dan Kau yang mampu menolong Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Engkau mampu meredam semua Tuhan. Sehingga Engkau Bapa bisa dipandang oleh siapapun. Kematian-Mu di atas kayu salib sungguh sangat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau akan memberkati, memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan semua jajarannya sampai yang terbawah. Juga Bapak dan Ibu Gubernur, juga untuk Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga khususnya untuk Ibu Wali Kota yang memimpin dengan hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik, semua keadaan boleh terselesaikan dengan aman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap pelayan-Mu malam ini, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang di tempat masing-masing Tuhan. Mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi kita semua, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.